pada contohnya kali ini itu adalah find the information content of message that takes on one of 4 possible outcome equally likely. Jadi 1 of 4 itu namanya 1/4 ya, 1 of 4 kan 1 of 4, 1 of 4, jadi itu 1/4 kemungkinan yang terjadi pada sebuah information namanya. Kalau 1/4 berarti P-nya itu 1/025 ya. Kita masukkan P-nya 1/025, kemudian kita logkan, itu terdapat, kalau dihitung itu 2 bit. Di example 2, probability kita generate ketika 0 itu 0,25, ketika dia 1 itu 0,75. Nah, kita hitung amount of information every bit, ketika 0 berapa, ketika 1 berapa. Nah, ini di solutionnya. Jadi ketika dia 0, itu kan 1/025, itu dia 2 bit, dan ketika dia binernya 1, itu kan tadi 0,75, itu ternyata 0,42 bit. Jadi information conveyed by 0 is more than the information conveyed by the 1. Jadi yang 0-nya itu lebih banyak bitnya ketimbang ketika dia push-nya itu binernya 1 gitu. Contoh yang ketiga, a discrete source generate a sequence of n bits. How many possible message can we receive from the source? Jadi generate sequence of n gitu. Jadi kira-kira berapa banyak pesan yang dapat diterima dari sumber. Kemudian assuming all the message are equally likely. Equally likely itu sama gitu ya. The occur of how much information is conveyed by each message. Jadi solutionnya berarti discrete source-nya itu generate, berarti ada 0 sama 1 gitu ya. Berarti kalau 0,1 berarti probability-nya itu adalah 2. Makanya di sini we have 2 pangkat n possible outcome untuk P-nya. Nah, kalau tadi kan P-nya kan 1/0,25 sesuai sama P ini di pesannya. Jadi pesannya itu berapa jumlahnya gitu ya. P-nya gitu. Jadi kalau di sini P-nya itu 2 pangkat n, karena kan 2 ini itu 0 sama 0, kalau nggak 0 ya 1. Kemudian kita hitung langsung pakai rumusnya. IJ sama dengan log 2, 1/2n, 2n ini tadi si P-nya itu tadi. Jadi kita tahu bahasanya adalah ininya itu n bit. Jadi nanti tergantung sama n besar yang di sini gitu. Nah, di sini kita belajar apa sih dari penghitungan bit ini tadi? Itu adalah entropi. Jadi entropi adalah discrete source is the average amount of information. Jadi rata-rata dari jumlah sebuah informasi gitu. Jadi di mana M-nya itu number of possible outcome. Jadi jumlah dari kemungkinan outcome-nya atau output-nya. PJ-nya itu P kan tadi pesan ya, probability of the GTH message. Jadi probabilitas kemungkinan sebuah pesan itu berapa nilainya. Jadi apa sih pentingnya dari entropi ini? Jadi dari entropi ini consider of the most important quantity of information theory. Jadi adalah menghitungkan kira-kira berapa sih kuantiti apa jumlah dari
sebuah pesan kayak gitu. Dimana ada dua tipe dari source coding yang kita tahu. Konsep fungsi dari source coding itu tadi kan jangan sampai adanya lossless data. Nah, dimana di dua tipe source coding itu ada lossless coding sama lossy coding. Nah, lossless coding ini adalah lossless data compression. Kalau lossy coding itu lossy data compression. Jadi lossless berarti nggak ada yang hilang. Kalau lossy berarti ada yang hilang gitu. Dimana entropy itu ada threshold quantity yang dimana dia itu misahin antara data yang hilang dari data yang nggak hilang gitu. Example 4. Jadi consider an experiment of selecting card. Jadi kartu itu ya, dimana kita tahu kartu itu kan 52 ya. Nah, kita tahu dimana probability dari kartu yang ada gambarnya itu kan 12/52. Ini kita belajar probabilitas. Dimana kartu yang ada number less than 3 itu 8/52. Kemudian getting number of between 3 and 10 itu probability-nya 32/52. Jadi yang atas itu yang diketahui, yang di bawah ini jumlahnya ya. Karena 52 kan kartu. Jadi dari sini itu kita bisa ngitung loh entropi dari sebuah pesannya itu berapa gitu. Jadi solutionnya dimana PJ-nya ini tadi 12/52, 8/52 dan 32/52. Nah, dari sini kita tahu ternyata kita bisa jadikan bit yaitu 1,335 bit gitu ya, di login ya. Jadi kan 12/52 log, kalau log kan tinggal dibalik ya, diingat-ingat apa matematikanya. Ini rumusnya PJ log 2 1/PJ. Nah, PJ-nya 12/52, 1/PJ berarti 1 per si PJ ini tadi. Oke, hasilnya ini ya. Nah, ini lossless data compression. Jadi data compression itu jadi encoding information biasanya dikompres kayak di dalam jumlah dalam bentuk RAR atau like zip file gitu ya. Kemudian data compression. Data compression itu lossless. Lossless itu compress data R and EZ copy the original copy. Jadi sesuai dengan data yang originalnya. Kalau lossy itu beda. Jadi ngompres data tapi datanya beda dengan data yang original. Karena yang namanya lossy otomatis ada data yang hilang, makanya beda. Nah, di lossless data compression teknik nanti kita kena ada teknik Huffman coding dan level Ziff source coding algoritma. Jadi ada dua algoritma dalam lossless data compression. Otomatis kita milih yang lossless data compression karena di sini pesannya itu sama dengan pesan yang original gitu. Karena kita ingin sebuah pesan di komunikasi digital ini itu nggak ada yang hilang gitu. Nah, teknik yang digunakan nanti adalah teknik coding Huffman dan algoritma level Ziff source coding gitu. Jadi sekian untuk source coding kali ini. Jadi konsepnya itu udah tahu ya. Kita belajar tentang entropi karena kita ingin mengukur jumlah pesan itu berapa bit, karena ini nanti akan kita kompresi, dimana kita kompresi dengan teknik Huffman atau level Ziff source, yang dimana jangan sampai ada data yang hilang. Itu sekian mata kuliah kali ini tentang source coding. Kita ketemu dengan mata kuliah dan bab selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.